Kita akan bedah uteke si spiritualitil ya teman-teman ya. Dilihat dari mimik wajahnya, kita akan lihat uteknya dia seperti apa. Dan seluruh rakyat Indonesia uteknya kecil sekali ya, lebih kecil dari tai lalat saya. Ngomongnya aja kayak orang gagu ya. Itulah uteknya kecil. percayalah bahwa keputusan dari majelis hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya. Jadi video ini diambil pada saat hakim menerima eksepsi dia. Eksepsi dia diterima, kemudian hakim menyatakan si spiritualitil ini batal sebagai terdakwa, tetapi tidak batal sebagai tersangka pencemaran nama baik. Terus diingat, hakim menyatakan status terdakwa dia batal karena ada kesalahan penulisan pasal-pasal yang dilakukan oleh jaksa. Tetapi status dia sebagai tersangka pencemaran nama baik tidak dibatalkan. Ini yang harus dipahamkan buat para pembenci dan pemuja spiritualitil yang saat ini sedang saya bedah otaknya ya. Tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran. Dia merasa bahwa dia akan terus berjuang menegakkan kebenaran. Dia ngomong begitu. Faktanya dia terkencing-kencing, kecepirit, tidak berani datang ke persidangan ketika jaksa sudah memasukkan kembali berkas perkara dia di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur. Kalau melihat dari mimik dia ini, ya, sepertinya dia ini otaknya ini tidak hanya kecil, ya, tapi juga agak-agak berlendir gitu otaknya. Sehingga tololnya maksimal. Terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia. Persoalan yang selama ini menjadi beban seluruh Indonesia, beban apa? Beban apa? Dia yang mengada-adakan cerita bohong, dia yang memfitnah, mencemarkan nama baik. Kok sekarang katanya ini adalah beban masyarakat Indonesia? Otak dia tidak hanya sekedar kecil, berlendir, tetapi juga mungkin tidak ada isinya. Ya, udah kecil, berlendir, nggak ada isinya. Jadi kalau dipelites ini, pelites itu nggak ada isinya, udah meletis gitu kalau dipelites. Karena nggak ada isinya. Terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Seolah-olah bagaikan pahlawan, dia telah menemukan ijazah palsu seorang presiden yang sudah menjadi presiden 10 tahun. Bahkan sebelumnya sudah menjadi wali kota juga hampir 10 tahun. Sudah menjadi gubernur juga. Tiba-tiba ijazahnya ditemukan oleh si spiritualitil sebagai ijazah yang tidak asli. Otentitas dari ijazah Pak Jokowi, kata si spiritualitil yang otaknya kecil, berlendir dan tidak ada isinya ini, menurut dia adalah palsu. Tetapi karena dia bodoh, dia tidak bisa membuktikan ucapannya di pengadilan, di muka umum. Dan dia di video ini sedang membohongi pendukungnya. Katanya dia akan terus berjuang sampai terbukti ijazah Pak Jokowi palsu, bla 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 bla. Ternyata tidak seperti yang dia ucapkan.
Ketika dipanggil di pengadilan negeri lagi, dia melakukan pra-peradilan. Ini artinya dia ini nggak punya otak, teman-teman. Jadi kalau tadi tebakan saya otak dia kecil, ternyata dia nggak punya otak. Ya, saya pikir otak dia kecil, berlendir, nggak ada isinya gitu, kopong gitu. Ternyata sepertinya dia nggak punya otak. Ya, jadi yang keluar dari mulutnya itu bukan hasil karya otak dia, melainkan hasil karya lidah dia yang tidak bertulang. Dia mengatakan akan terus berjuang, tetapi ternyata kemarin-kemarin kita dengar bahwa dia akan hijrah, tidak lagi akan mengurusi persoalan ijazah karena dia katanya sudah selesai tugasnya. Inilah hasil bedahan utek si spirituality, bahwa dia bukan kecil utek tapi tidak punya otak. Yang bicara selama ini bukan otaknya, melainkan lidah dia yang tidak bertulang. Pembohong, pendusta, tukang bully, tukang caci maki, setan si spirituality ini. Saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Terbukti dengan apa yang tadi para advokat saya sampaikan pada sidang pra-peradilan ini. Kita semua berjuang untuk meluruskan undang-undang. Kita semua berjuang untuk meluruskan undang-undang. Katanya lu berjuang untuk kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Sekarang berjuang meluruskan undang-undang. Inilah teman-teman hasil penelitian saya bahwa utek si spirituality ini gak ono, ya, gak duwe utek. Ngomong berjuang, otentitas, ijazah yang menjadi polemik bangsa, menjadi beban bangsa. Sekarang kita lagi berjuang meluruskan undang-undang. Apa maunya dia ini? Sok ngerti undang-undang aja. Mau tahu apa tentang undang-undang? Yang saat ini kita lihat potensi dilanggar oleh pihak penuntut umum, ya. Wah, dia katanya ada undang-undang yang dilanggar oleh penuntut umum. Undang-undang apa yang dilanggar? Karena pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah jelas, ya, 23 Juli 2026 sudah jelas bahwa sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum, ya. Sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Memang batal karena eksepsi kamu itu diterima gitu loh. Batal. Memang akhirnya kan tidak dilanjutkan sidang karena eksepsi dia diterima. Tapi kemudian jaksa membuat lagi perkara baru dengan pasal baru dan dilimpahkan lagi ke pengadilan. Lalu pengadilan, si hakim yang membuat amar putusan itu menerima berkas itu. Artinya apa? Artinya kamu harus masuk ke persidangan lagi. Goblok, tolol, idiot. Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan pada amar putusan itu jelas menyatakan bahwa pasal yang dipakai adalah pasal 75 ayat 2 dan 3 dan bukan ayat 4. Artinya ayat 4 itu adalah JPU diberi wewenang, diberi hak, ya, kesempatan untuk melakukan perbaikan. Itu tidak diberikan oleh hakim. Dan hakim memberikan selain pasal 75 ayat 2 dan 3 juga pasal 206. Nah, pasal 206 pada hari ini para advokat saya justru mengedepankan itu. Apa artinya pasal 206? Pasal 206 pertama jelas tertulis pada amar putusan. Artinya apa? Artinya JPU diberi hak untuk melakukan banding. JPU diberi hak melakukan banding. Goblok banget ini orang. Masa jaksa disuruh banding? Di mana-mana yang namanya banding itu tersangka, terdakwa, tertuduh, penjahatnya, orang yang mau masuk penjara itu yang melakukan banding. Goblok, tolol, gedek banget nih. Ya, jadi jelas lah otaknya dia itu nggak ada, bukannya kecil, kosong ini deh. Jadi kalau dia ngomong itu ya mulut dia itu cuma mangap-mangap doang. Itu Dajjal itu yang ngomong itu. Ya, perlawanan banding di pengadilan tinggi itu yang kami tunggu. Kalau memang JPU mengajukan perlawanan di pengadilan tinggi akan kami siapkan. Jadi sama sekali tidak cerita Dr. Tifa mundur, ya. Sudah ada sama sekali cerita Dokter Tifa mundur. Ya kalau nggak mundur kamu buru-buru datang ke PN Jakarta Timur. Itu udah ditungguin sama hakimnya tuh. Hakim yang menerima eksepsi kamu sudah nungguin kamu gitu loh. Nggak akan mundur tapi kamu gembok gitu kata si Tom Peludin tuh. Kamu menggembok. Nggak akan mundur. Tipu.
Kami menunggu dan kami sebagaimana masyarakat Indonesia tahu, Dr. Tifa selama ini 460 hari itu selalu taat hukum. Jadi apa yang ada di amar putusan itulah yang saya jalankan. Hukum, apa yang ada di amar putusan itu yang saya jalanin. Oh, kemarin kamu aja mangkir kok taat hukum, taat hukum. Untung kamu nggak dicokok sama polisi karena kamu mangkir. Harusnya kamu dicokok gitu loh. Mungkin polisi itu kesian sama dia karena dia tuh udah gila, teman-teman. Ya. Kesian dikit lagi nih dia, dikit lagi gila dia. Dajjal, tukang bohong. Ya. Dia kayak begitu. Sama dengan para advokat saya. Ya, ada dua yang paling pokok. 75, pasal 75 ayat 2 dan 3, ya, dan pasal 206. Jadi semestinya pihak penuntut umum kalau memang tidak puas ya dengan amar putusan dari PN Jakarta Timur, dia harus melakukan perlawanan dengan menggunakan pasal 206. Ya, sekali lagi itu perlu saya tekankan. Sok tahu sekali lagi nggak ngerti hukum, kamu bicara soal hukum, soal pasal-pasal. Nggak ngerti kamu itu. Kamu tuh selalu mungkir orang NPD begini. Orang sakit jiwa, bentar lagi gila dia, teman-teman. Ya. Kita saksikan sebentar lagi dia akan menjadi orang gila. Apalagi kalau sampai diputuskan oleh pengadilan bahwa dia itu bersalah, harus menjalani hukuman sekian-sekian tahun. Langsung gila dia dan teriak-teriak nanti. Lihat aja nih, teriak-teriak, nggak mau dia ditangkap sama polisi. Nggak mau dia diamankan nanti. Lihat ini, orang gila, ciri-ciri udah ada di dia itu ya.